Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak yakin dan percaya kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan, kalian dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Itulah yang menjadi doa Bapak buat kalian semua. Haleluya. Tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Dan sebelum kita belajar, hari ini kita mau terlebih dahulu memuji Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kepada Tuhan, ya, atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Bapakku Datang Padamu, ya. Kita mau datang kepada Tuhan membawa pujian, membawa syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua menyanyikan pujian ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jangan ada yang melewati untuk tidak menyanyikan pujian ini, karena saat kita memuji Tuhan, itu berarti kita sedang meninggikan nama Tuhan, kita sedang memuliakan nama Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu. Haleluya. Ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, pagi hari. Siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan pagi hari. Siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu.
Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, ya kita pejamkan mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan. Dan hari ini Tuhan kami mau memulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan berkati anak-anak-Mu dengan berkat kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih lagi adalah roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan pembelajaran dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Anak-anakku sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Masih semangat? Iya, Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap bersukacita ya, walaupun kita belajarnya masih online. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak akan mengadakan latihan soal ya. Soal latihan kelas 5, pelajaran 1. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak akan memberikan 10 soal buat kalian ya, untuk kalian kerjakan ya. Bapak yakin dan percaya bahwa kalian sanggup untuk mengerjakannya karena latihan soalnya tidak banyak-banyak ya. Tetap semangat, tetap antusias, tetap bersukacita. Haleluya. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian mengerjakan soal latihan ini ya. Nah, yang pertama apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah tulislah soal-soal tugas di buku tulis kalian ya. Jadi Bapak mau dalam mengerjakan soal-soal ini bukan hanya jawabannya saja, tetapi kalian menulis secara lengkap soal yang ada di dalam video ini. Oke? Ya. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah berilah tanda silang atau tanda X pada jawaban yang paling benar, karena soal-soal ini adalah berbentuk pilihan ganda. Jadi kalian baca secara teliti dan ketika kalian menemukan jawaban yang kalian anggap paling tepat, paling benar, ya di hurufnya itu kalian kasih tanda silang atau X ya. Selanjutnya, nomor 3 yang perlu kalian perhatikan adalah kirim tugas kalian ke Google Classroom. Bapak minta supaya tugas ini dikirim ke Google Classroom, bukan ke WhatsApp ya. Soalnya kalau kalian kirim ke WhatsApp Bapak, nanti bisa terjadi terhapus ya file kalian. Jadi Bapak nanti hilang, ya nggak bisa lagi lihat lagi. Tetapi kalau sudah kalian kirim di Google Classroom, maka pekerjaan kalian itu akan tetap ada di sana ya. Kalian bisa lihat, Bapak juga akan selalu bisa lihat ya. Kapan saja Bapak ingin lihat, maka filenya itu masih ada. Oke anak-anakku yang dikasih Tuhan, satu lagi saat kalian menulis atau mengerjakan tugas ini, tolong tulis namanya
di lembar kerjanya supaya Bapak tahu ya, karena antara nama akunnya dan itu kan tidak sama. Jadi Bapak minta kalian setiap mengerjakan soal ini, kalian tulis namanya di buku tulisnya ya. Oke, terima kasih. Itu aja yang perlu kalian perhatikan. Sekarang kita masuk ke dalam soal ya. Haleluya. Kita soal nomor 1. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman titik-titik. A. Eden. B. Anggur. C. Raja. D. Bunga. Ayo, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka ditempatkan di taman apa? Oke, sekarang nomor 2. Hawa memakan buah karena digoda oleh iblis yang berwujud atau berbentuk apa ya? A. Ular. B. Kuda. C. Gajah. Ya, Bapak sudah sering ya cerita tentang kisah tentang Adam dan Hawa ya. Sekarang kita masuk soal nomor yang ketiga. Oh, masih ada pilihannya satu lagi, D. D yaitu merpati, burung merpati. Soal nomor 3. Akibat dari dosa adalah titik-titik. A. Kebahagiaan. B. Kekurangan. C. Keselamatan. D. Maut. Ya, ada beberapa ayat firman Tuhan di dalam video yang pertama itu Bapak sudah jelaskan bahwa akibat dari dosa atau upah dosa itu apa ya. Oke. Sekarang soal nomor 4. Pohon yang buahnya tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa disebut titik-titik. A. Pohon anggur. B. Pohon keselamatan. C. Pohon pengetahuan. D. Pohon apel. Ya, mana? Pohon apa ini ya? Sekarang soal nomor 5. Kejatuhan manusia ke dalam dosa diawali dengan titik-titik. A. Ketaatan. B. Ketidaktaatan. C. Ketakutan. D. Kesenangan. Haleluya. Masih semangat? Ya, semangat ya anak-anakku yang dikasih Tuhan. Tulis yang bagus ya. Tulis dengan huruf yang rapi, jangan sampai terlalu kecil supaya Bapak mudah untuk memeriksa tugas-tugas kalian. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ya. Kisah kejatuhan manusia pertama dalam dosa ditulis di dalam kitab Kejadian pasal titik-titik ya. A 1, B 2, C 3, D 4. Ayo. Ada di dalam pasal apa ya? Kitab Kejadian pasal yang keberapa? Sekarang soal nomor 7. Hawa tergoda untuk memakan buah yang dilarang Tuhan, karena dengan memakan buah itu iblis berkata bahwa mereka akan dapat menjadi sama seperti A.
nabi, B, orang kudus, C, malaikat, D, Allah. Oke, sekarang nomor 8. Berikut ini adalah hukuman akibat dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, kecuali. Berikut ini adalah hukuman akibat dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, kecuali A, mengalami sakit bersalin, B, tanah terkutuk sehingga manusia harus bekerja keras untuk memenuhi nafkahnya. C, manusia hidup bahagia. D, Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Ya, kecuali ya anak-anakku yang dikasih Tuhan. Oke, sekarang soal nomor 9. Berikut ini adalah contoh perbuatan dosa, kecuali A, kasih, sukacita, kemurahan, B, dengki, kesabaran, kemurahan, C, penguasaan diri, mencuri, berbohong, D, taat, setia, pertengkaran. Oke, sekarang soal nomor 10, soal terakhir. Senang ya? Kalau sudah dengar yang terakhir, pasti senang ini. Ya, apa perlu Bapak kasih bonus? Bapak suka kasih bonus loh. Ya, berarti soalnya ditambah ya. Mau ditambah atau tidak? Oke, ini soal yang benar-benar terakhir. Nomor 10, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia jatuh ke dalam dosa. Berikut ini adalah akibat dosa yang diterima manusia, kecuali A, manusia lebih sering berbuat dosa lagi, B, terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, C, manusia menyadari bahwa mereka telah makan buah terlarang, D, tetap tinggal di Taman Eden karena Tuhan sudah mengampuni dosanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang tetap setia untuk mengikuti pelajaran agama Kristen ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, di akhir pertemuan ini kita mau berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepalamu dan pejamkan matamu, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau sudah memimpin, menyertai, dan memberkati pembelajaran hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur untuk anak-anak yang tetap setia mengikuti pelajaran agama Kristen ini, karena dengan mengikuti pelajaran agama Kristen mereka semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam hidup mereka, karena dengan mengetahui kehendak-Mu Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya, mereka akan Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dimanapun mereka berada,
Mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, Engkau berkati mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan Engkau berkati mereka dengan kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, roh yang mengasihi Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk orang tua mereka, papa, mama mereka Tuhan, Engkau berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, berkati kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan, Engkau berkati usaha dan pekerjaan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih berkati keluarga besar daripada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai ketemu di mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang berikutnya. Haleluya.